Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Itu meningkat berkali-kali lipat, bahkan sebutkan 10 kali lipat dari rencana di APBD murni. Sekitar 4 triliun dialokasikan. Itu yang diklaim oleh untuk infrastruktur yang diklaim oleh Mulyadi itu sekitar 4 triliun, ternyata itu hanya 2 triliun. Jadi bukan 4 triliun peningkatan di infrastruktur jalan itu, tapi baru sampai di 2 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Perkumpulan Inisiatif. Kita akan membincangkan seputar perubahan APBD tahun 2025 Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat melakukan lompatan-lompatan dalam konteks perubahan APBD 2025 Jawa Barat. Yang pertama, gebrakan yang dia lakukan, dia melakukan perubahan APBD Jawa Barat tanpa melibatkan DPRD, hanya dengan peraturan gubernur, di mana dia membutuhkan pada saat itu untuk menopang, memenuhi janji-janji politik, maka APBD dilakukan secara sepihak dalam tanda kutip tanpa melibatkan DPRD. Kenapa itu bisa dilakukan? Apakah tidak melanggar? Tidak, karena dibolehkan. Apalagi dia berlindung merujuk terhadap peraturan yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran. Sejak April sampai Agustus, Deddy Mulyadi melakukan perubahan anggaran APBD Jawa Barat sebanyak 8 kali. Dan itu sebuah prestasi di mana perubahan bisa begitu dalam waktu 4 bulan, itu 8 kali, sehingga rata-rata 2 kali 1 bulan. Nah, kita akan membincangkan lebih jauh bahwa APBD ini yang ditekankan oleh Deddy Mulyadi atau Demul, dia ingin mendorong politik anggarannya ke arah yang lebih baik, di mana yang selama ini kita tahu bahwa APBD itu lebih banyak untuk mengongkosi aparatur negaranya. Maka ada istilah APBD berarti ongkos. Nah, Deddy Mulyadi mengubah itu semua sehingga APBD dicerminkan, dialokasikan lebih banyak untuk kepentingan publik. Dan klaim demikian dilakukan oleh Deddy Mulyadi, dipertegas di channel YouTube-nya bahwa tahun ini bagi rakyat akan menjadi pesta, bagi aparat akan puasa. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Itu menunjukkan bahwa alokasi APBD Jawa Barat akan digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Sebuah kebijakan yang menurut saya itu luar biasa hebat dan berani sekali. Oleh karena itu, mari kita lihat apakah klaim tersebut sesuai enggak dengan apa yang tertera dalam dokumen APBD perubahan di 2025. Pada bulan September kemarin, Deddy Mulyadi setelah melakukan perubahan di internal, melakukan pembahasan bareng dengan DPRD. Dan sebelum melakukan perubahan itu, ada pernyataan yang cukup menarik dari Deddy Mulyadi atau Demul itu. Pada saat hari ulang tahun Pemprov Jawa Barat, bahwa dia menyatakan berhasil memangkas 75% dana rutin Pemprov Jawa Barat dan direalokasikan untuk belanja publik. Dan apa yang dialokasikan ke publiknya? Untuk belanja apa? Belanja infrastruktur jalan. Itu yang klaimnya. Bahkan menurut dia, klaimnya belanja infrastruktur jalan itu meningkat berkali-kali lipat. Bahkan sebutkan 10 kali lipat dari rencana di APBD murni. Sekitar 4 triliun dialokasikan. Itu yang diklaim oleh Deddy Mulyadi dan dimuat di beberapa media. Mari kita lihat apakah benar klaim tersebut. Kita rujuk sekarang APBD perubahan Jawa Barat yang dibahas dengan DPRD. Dan seperti biasa, itu bisa kita akses dokumen APBD perubahan itu di JDIH Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita telaah lebih dalam, seberapa besar perubahan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi di APBD 2005 saja. Apa saja yang berubahnya? Baik sisi pendapatan maupun sisi belanja, termasuk program dan kegiatan apa saja yang menjadi prioritasnya. Nah, kalau kita teliti lebih dalam bahwa memang terjadi perubahan ya dari aspek pendapatan, itu ada penambahan, terutama transfer dari pemerintah pusat dan juga peningkatan dari pendapatan asli daerahnya. Dari apa sektornya? Dari pajak daerah. Pajak daerah meningkat sekitar 191 miliar tambahannya ya dibandingkan dengan murni. Terus juga apalagi peningkatannya? Kalau di sisi pendapatan hanya dari dua sektor itu. Yang tadinya pendapatan di murni sekitar 31 triliun menjadi 31,1 triliun penambahan pendapatan. Oleh karena itu, maka Deddy Mulyadi pun merancang lagi disepakati dengan DPRD
di belanjanya pun terjadi peningkatan. Nah, yang paling menarik di belanjanya itu, yang paling besar dia lakukan penambahannya itu adalah di belanja modal. Belanja modal meningkat luar biasa. Dari sekitar 1,8 triliun meningkat menjadi 4,9 triliun. Peningkatan sekitar 3, sekian triliun penambahannya. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, untuk infrastruktur yang diklaim oleh Deddy Mulyadi itu sekitar 4 triliun, ternyata itu hanya 2 triliun. Jadi bukan 4 triliun peningkatan di infrastruktur jalan itu, tapi baru sampai di 2 triliun. Dan itu pun memang sudah sangat luar biasa dibandingkan dengan dibandingkan dengan APBD murni. Kalau di APBD murni hanya 480 miliar, di APBD perubahan meningkat menjadi sekitar 2 triliun. Ada penambahan 1,6 triliun. Jadi kalau sekarang nanti di akhir tahun jalan-jalan di provinsi ini masih belum banyak yang tersentuh, ini pertanyaan, dikemanakan uang itu? Dan kita juga akan nanti menguji seberapa dampak yang diterima, manfaat setelah dibangun infrastruktur tersebut terhadap peningkatan pendapatan warga Jawa Barat. Nah, kita harus tunggu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita belum bisa menilai dari sekarang. Yang bisa baru kita nilai adalah penambahan kualitas yang tadinya jalan di Jawa Barat provinsi masih banyak yang belum layak. Paling tidak tahun ini sudah harus mulai kelihatan peningkatannya. Itu dari aspek belanja di belanja modal. Belanja yang berikutnya yang cukup mendapatkan simpati publik, dia memotong yang tadi 75% belanja-belanja rutin Pemprov. Mana yang disasarnya? Yang disasarnya adalah belanja pegawai. Belanja pegawai ada penurunan sekitar 300 miliar. Belanja barang ada peningkatan. Belanja jasanya ada penurunan. Dan nanti kita bisa lihat data-data lengkap. Dan belanja-belanja yang selama ini dikaitkan dengan belanja-belanja yang dinikmati kembali untuk birokrasi seperti perjalanan dinas, makan minum, ATK, itu dipangkas habis. Dan Deddy berhasil mengumpulkan sekitar 700 miliar lebih itu direalokasikan untuk belanja modal. Yang kedua, juga Deddy dalam belanja itu mengurangi belanja transfer kepada pemerintahan kabupaten dan kota. Kita tahu bahwa belanja transfer dari provinsi kepada kabupaten kota itu ada dua kategori. Satu, dana bagi hasil pajak yang dikumpulkan oleh provinsi dan nanti dibagi kepada kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Yang kedua ada bantuan keuangan. Dan bantuan keuangan inilah yang mendapat pemotongan yang terkena efisiensi. Itu lumayan besar. Yang dipotong sekitar 1,2 triliun. Dari 1,8 hanya tinggal sekitar 500-600 miliar. Jadi 1,2 triliun direalokasikan. Tuh. Yang ketiga, apalagi yang dipotong? Yang besar adalah belanja tidak terduga, yang pos ini disediakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak bisa diduga. Kalau sekarang sedang ramai bencana di akhir tahun, maka kita dikurangi dana itu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi bencana di Jawa Barat. Karena dana itu dikurangi cukup besar. Berapa yang dikuranginya? Itu juga sekitar 1,2 triliun. Yang tadinya sekitar 1,6 triliun hanya tersisa sekitar 400 miliar. Dan yang ketiga, yang dipotong, yang dikurangi itu adalah hibah kepada Yayasan Pendidikan Islam. Sekitar berapa itu? Sekitar 384 miliar. Dan hanya diganti dalam tanda kutip kepada biaya beasiswa untuk santri sekitar 10 miliar. Maka di Jawa Barat tahun ini tuh banyak yayasan pendidikan yang tadinya sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan operasional, mereka gigit jari. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik cukup keras terhadap Deddy Mulyadi terhadap praktek pemotongan seperti itu, termasuk juga bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Karena banyak tergantung terhadap bantuan keuangan dari pusat dan provinsi, ini akan sangat terganggu. Tetapi sayang sampai hari ini kita belum dengar protes dari para kepala daerah di Jawa Barat. Nah, boleh jadi mereka takut ya kalau melakukan protes terhadap KDM ini karena begitu populernya di mata publik di Jawa Barat. Tapi nanti akan dirasakan oleh warga di Kabupaten Kota Jawa Barat menurunnya kualitas layanan publik di Jawa Barat, terutama infrastrukturnya. Kembali kepada statement Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan 10 kali lipat untuk belanja infrastruktur, dalam hal ini jalan, di APBD perubahan 2025. Ternyata kalau kita
rujuk kepada dokumen perubahan APBD APBD Perubahan Jawa Barat tahun 2005, ternyata angkanya tidak 4 triliun, tetapi hanya 2 triliun. Sehingga pernyataan itu sebetulnya pernyataan yang tidak tepat atau hoax. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua, jangan begitu mudah percaya terhadap klaim-klaim oleh para politisi, termasuk para pejabat-pejabat negara. Karena boleh jadi, bukan hanya boleh jadi, mereka menguasai dokumen, membaca dokumen, menguasai informasi, tetapi kalaupun mereka sebarnya sangat terbatas dan sering menyimpulkan yang rada-rada bombastis, seperti pernyataan Deddy Mulyadi. 4 triliun atau 10 kali lipat dari belanja infrastruktur atau jalan dan irigasi di APBD murni. Dan pernyataan itu tidak benar. Di APBD Perubahan 2025, belanja modal yang berupa jalan irigasi itu hanya baru di 2 triliun. Saya sekali lagi mengajak kepada semua pihak untuk sama-sama mengawal, memperhatikan, dan sama-sama peduli terhadap APBD kita yang sudah dialokasikan peningkatan untuk belanja infrastruktur, termasuk juga untuk belanja gedung yang 1,2 triliun, untuk belanja alat, mesin, peralatan sekitar 1 triliun lebih, itu diperhatikan agar tepat sasaran, kualitasnya bagus, dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Jawa Barat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.